What's up guys, balik lagi di video gue sama Ivan. Halo. Sama Bola juga. What's up boys? What's up boys, kita kali ini di video ini mau ngomongin trailernya Avengers. Yoi, Endgame yang Super Bowl. Kayaknya trailernya juga masih sama yang kayak yang kemarin ya, feelingnya ya masih misteri. Tidak menjawab banyak pertanyaan lah. Menimbulkan lebih banyak lagi pertanyaan kayaknya ya. Kayaknya bener-bener stick ke beritanya tuh yang cuman 15-20 menitan dari Awal filmnya doang ya. Betul. Menurut gue sih keren banget sih ini yang montage kayak beberapa shot-shot gini nih dari film-film Marvel sebelumnya yang dia cuma sisain warna palette merah doang. Merah sama hitam abu gitu lah ya. Kayak ngikutin warnanya tuh yang 10 years-nya itu ya. Ini keren banget sih menurut gue sih. Itu tuh yang di montage itu tuh semua tuh hero-hero yang pada lenyap ya. Iya, yang bener. Kecuali ya Rocket lah. Rocket. Yang di scene si Guardians. Ini kan ada scene ini kayak kota New York lah ya. Ada Statue of Liberty-nya. Begitu nih kayak juga nunjukin kayak tuh ini tuh waktunya tuh udah berjalannya lumayan lama kayaknya ya setelah dari snapnya snap itu ya. Ya kan kayak kita kotanya kan udah sepi terus kayak kapal-kapal terbengkalai gitu. Kapal-kapal di samping-samping ya. Udah kayak kota mati lah ya istilahnya. Udah gitu lanjut ke yang scene selanjutnya kan yang si Poster nih. Poster yang tulisannya Now that they're gone, where do we go now? Ini menandakan lagi nih udah beberapa waktu lewat dari kejadian snapping tersebut karena orang udah bisa ngeprint poster tentang ini. Berarti mereka udah nyadar lah ya apa yang terjadi. Betul. Lanjut ke scene-nya si Cap di sini ya. Di counseling. Ya. Itu kayak counselingnya juga kita lihat areanya kan kayak banyak bangku gitu kan. Itu kan kayak ada semacam bendera ya. Bendera tapi nggak jelas bendera apa sih. Kayak juga kalau lihat dari jauh tuh yang ada orangnya dikit kelihatan siluetnya ya. Itu kayak sih juga bukan heroes yang kita kenal kayaknya gitu ya. Karena kelihatannya kayak mereka orang biasa, terus kayak udah pada tua gitu nggak sih? Ubanan gitu. Mungkin ke war veterans gitu ya. Bisa jadi Howling Commandos mungkin. Mana ini menjadi support grupnya Cap gitu. Dan poin menarik nih mungkin aja itu bisa ada cameo-nya si Stanley di situ. Karena kan dulu kalau di Age of Ultron si Stanley pernah jadi war veteran kan. Yang dia ngadu minum sama si Thor. Habis nih. Benar. Bisa sih. Bisa jadi salah satu yang nongol di sana ya. Katakan ya pay respect buat dia gitu. Final cameo lah. Benar. Mungkin juga masukin kayak komedi dikit lah. Bisa. Biar nggak serius-serius banget. Stanley gitu kan. Tony Stark nih. Kalau kayak di video-video sebelumnya kan ya gue waktu itu ngomongnya kalau salah Captain Marvel ya kayaknya bakal samatin si mereka berdua nih. Terus udah gitu kan kalau nggak salah Pepper Potts juga ya rescue kan dia ya kan udah ada armornya ke-leak segala macem. Tapi kayak kalau dilihat dari trailer yang di sini nih kayak mereka pulang sendiri ya berdua ya. Bisa jadi. Mungkin ya. Soalnya di sini kelihatan ya dia akhirnya bekerja sama si Tony Stark sama Nebula kayaknya lagi bikin armor apa sesuatu gitu kita nggak tahu ya. Soalnya dia ngoprek-ngoprek tangannya sendiri kan. Betul. Nah bisa jadi nih karena kan kita tahu si Nebula ini kan dia android cyborg gitu kan. Mungkin pakai parts dari tubuh dia buat bikin suatu device dibantuin sama Tony Stark. Bisa. Udah gitu juga menariknya lagi menurut gue ini tuh kayak semacam throwback gitu loh. Throwback ke Iron Man 1. Yang pertama banget pakai singlet situasinya terjebak gitu. Tapi bedanya ini kan terjebaknya di luar angkasa sama si Nebula sama Cyborg. Kalau yang kesatu kan terjebaknya kan sama Yinsen kalau nggak salah namanya ya. Sama botak ya. Sama botak. tapi itu robot. Iya. Terus itu yang lebih menarik lagi yang gue perhatiin arc reactor si Tony Stark. Kenapa tuh? Kan kayaknya kalau di Infinity War apa mungkin di trailer Endgame yang pertama itu kayak dia punya arc reactor tuh belum kelihatan kayak di sini loh. Kalau kayak di sini itu kan kayak dia di dalam udah di attach lagi gitu ya. ya. Kayak di Iron Man 1 sama 2 lah sama di 3 yang sebelum kemarin. Ya enggak sih? Di sini ini kan dia bener-bener throwback banget ya kayak lu bilang. Jadi bener-bener kelihatan banget ada sesuatu di sini nyala gitu. Mungkin itu juga bisa nandain sesuatu. Mungkin dia kepikiran sesuatu buat akhirnya bikin armor atau itu buat bikin dia bertahan hidup gitu mungkin. Iya. Soalnya kan ya kayak di trailer pertama kan dibilang kan yang food sama water udah mau habis, terus oksigen juga sama. Dia kan manusia ya. Kalau Nebula kan ya robot jadi kan ya kayak nggak butuh makan, nggak butuh nafas mungkin ya. Jadi bisa hidup terus gitu. Kalau Tony enggak. Iya. Yang mereka lagi pada di depan Avengers Facility.
Oke. Yang ada si Black Widow, Steve Rogers, Mark Ruffalo, Bruce Banner lah, Bruce Banner sama si Rhodey. Dia kayak lagi ngelihat ke atas kayak ada kaget gitu sesuatu yang antara datang apa lewat lah gua tahu. Ya, betul. Apa nih menurut lu pada? Kalau menurut gua sih kayaknya Tony Stark sama Nebula gitu pulang gitu. berhasil pulang ya. Mungkin. Soalnya yang tahu lokasinya Avengers Facility kan cuma mereka. Cuma si Tony lah. Ya, kalau kita bilang Captain Marvel ya di sini yang dimana kan itu belum ketemu juga nih. Nah kalau Captain Marvel kan kayaknya udah lama di luar ya. Kayaknya nggak mungkin bisa langsung tahu nggak sih? Dia mungkin cuma taunya lokasi. Cuma tahu lokasi pagernya si Nick Fury doang. Nah di situ dia mungkin nggak bisa langsung tahu Avengers Facility. Nah di sini menurut kita mungkin kemungkinan terbesarnya si Iron Man dan Nebula pulang ke sana. Rocket Raccoon nih. Baru di trailer ini nih dikasih lihat ada dia ya, walaupun cuma sebentar. Dia kan kayak lagi buka pintu. Bingung juga sebenarnya gue ini sih, soalnya kayak belakangnya laut-laut gitu. Belakangnya kayak ada semacam ya laut-laut, batu-batu, kayak lagi di pesisir pantai gitu sih. Udah itu kan kita lihat di belakang ada kayak crab trap gitu buat nangkep kepiting gitu-gitu ya. Di mana ya? Tapi itu ngingetin gue sama tempat si Odin terakhir mati nggak sih? Di Norway itu kan dia kayak tebing bawahnya ngadep laut kan? Ngadep laut ya, bener ya. Itu Iya. gara-gara ini kayaknya ngambil teori yang dari komik kayaknya. Yang mana tuh? Dari Siege tuh kan, kalau misalkan di sana Asgard akhirnya pindah ke bumi kan. Mungkin ini dia jadi pindah mungkin ke Norway. Karena Odin matinya di situ. Bisa jadi. Mungkin kan, karena kan ya Thor sama Rocket di sini kan dari film sebelumnya udah ada chemistry-nya. Iya, udah ada chemistry. Sama-sama stubborn, sama-sama nggak mau nyerah. Berarti menurut lo Asgardians tuh masih banyak yang survive gitu? Ya, yakin gue karena memang udah dikonfirm pas opening Infinity War itu kan kita tahu di situ diserang ya sama Thanos ya kapalnya Asgardian, dan udah dikonfirm ada setengah dari semua populasi Asgardian itu berhasil cabut. Itu including si Valkyrie sama Korg. Soalnya si Valkyrie kan juga udah dikonfirm kayaknya ada ya di film ntar ya, udah ada mainannya gitu. Nah, itu udah confirm. Mungkin ya jadi di film ini ntar mungkin ada story arc si Thor sama si Rocket lagi kali mungkin ya. Untuk katakan mungkin ya ngurusin Asgardian itu mungkin nanti bakal datang si Korg sama Valkyrie buat bantuin. Nah, di situ kita masih mungkin karena tempat ini sih kayaknya nggak kayak Wakanda juga ya, nggak kayak yang udah pernah kita lihat gitu. Easter egg kecilnya di sini Rocket itu kan kostumnya beda ya. Sama yang sebelumnya yang di Infinity War lah paling deket. Dia kostumnya ini tuh lebih kayak komik gak sih? Iya, akurat itu ke komik di Guardians of Galaxy yang run-nya tuh di tahun 2008. War of Kings gitu-gitu ya? Ya, di era-era itu. Lebih mirip ke sana. Bener-bener yang klasik biru. Ada pin-pinnya. Itu lanjut ke yang si Rhodey sama si Scott Lang. Yang mereka tutup topeng gitu. Iya, kalau Rhodey sih kayak cuma berdiri gini tapi tutup topeng. Tapi si Scott Lang-nya yang kayak sambil siap ya. Dia udah ada battle stance gitu ya. Siapa lagi nih kira-kira? Kalau menurut gua sih kayaknya Captain Marvel. Kenapa lo bisa bilang gitu cuy? Itu kan soalnya kan juga kelihatannya kayak di dalam gedung. Dan itu kayak kalau menurut gua di dalam Avengers Facility. Oke. Dan ya maksud gua kalau misalkan datang Tony Stark, ya Rhodey nggak mungkin kayak defensif gitu dong sama si Scott Lang-nya. Walaupun si Scott Lang-nya bermusuhan sama dia di Civil War lah gitu. Mungkin kan mereka kedatangan satu sosok yang sama sekali dia belum pernah ketemu gitu loh. Belum tahu. Terus Scott Lang kan kayak masih stranger ke semua. Kan Rhodey kan yang udah kenal sama beberapa orang lah di Avengers gitu. Masuk akal. Mungkin ya tiba-tiba Captain Marvel pop up kan udah gitu katanya kan ada time travel. Captain Marvel bisa time travel, terus ada hubungan sama Quantum Realm. Mungkin aja kan keluar dari Quantum Realm apa gimana. Tapi kalau kayak si Tony Stark itu kan dia kan tahu lokasi facility. Makanya dia turun dari depan ya. Mungkin iya. Oh iya. Menurut gue sih mungkin ya kalau Captain Marvel ya kalau enggak ya hero lain apa musuh lain. Mungkin ya kalau kayak dari trailer pertama ya dia kan tiba-tiba bisa keluar di gerbangnya facility mungkin ya. Dia nyasar time vortex kali. Mungkin time vortex kalau nggak dia bisa keluar sendiri kayak yang di Ant-Man 1. Mungkin tiba-tiba kali ya dia kayak nemuin cara gitu dengan quantum energinya. Ya atau nggak ditolongin Louis lah ya. Bisa jadi. Masuk ke sana ada mobilnya Louis kan. Mobilnya dia. Iya, soalnya kan mungkin Captain Marvel kan belum bisa muncul di trailer gara-gara ya filmnya belum keluar. Bener. Betul. Nah nih satu karakter lagi nih, kayaknya yang menurut gua mungkin di sini nih berhadapan dengan si War Machine nama Ant-Man nih. Menurut gua di sini gimana kalau kita ngomongin soal Cassie Lang, anaknya si Scott Lang. Anaknya Scott Lang bro. Dia juga memungkinkan keluar dari Quantum Realm, keluar dari Time Vortex itu juga, karena kan
udah ada isunya kan, emang udah di request jadi yang agak gede. Siapa namanya tuh? Antara Emma Fuhrmann kayak Emma si Fuhrmann. Catherine Langford. Mungkin dia bisa juga keluar dari sono, kan mereka juga bingung nih. Wih, siapa nih tiba-tiba jadi ada nongol orang begini, kaget kan. Berarti casting dari masa depan gitu ya. Nah, dari masa depan yang udah berhasil udah pasti travel back in time untuk ketemu mereka yang sekarang. Soalnya kan ada isu time travel ya. Kenceng Iya, banget itu. kental lah di sini. Kenceng banget time travel di situ. Ngelanjutin yang tadi berarti nih, si Thor. Oke. Nah, itu di mana tuh? Menurut mungkin ya banyak yang bilang sih itu kayak di Wakanda ya. Soalnya kayak Wakanda. kelihatannya kayak Color palette dari yang di luar lorong itu tipikal Wakanda banget pas di Battle of Wakanda. Jadi mungkin ini di pick up mere minutes after Infinity War mungkin ya. Jadi kayak beberapa masih awal-awal saat banget. gitu ya. masih awal banget. Mereka kayak udah dari Battle of Wakanda mereka di set buat pulang ke Avengers Facility mungkin. Soalnya muka sedih dan kaget kan. Dan kaget dan masih pakai armor gitu. Nah, ini juga scene Hawkeye lagi nih. Ini Bukan Ronin ya, Hawkeye. Ronin atau Hawkeye. Ini kan juga sini cuma sebentar, dia kan kayak lagi ngeliat ke atas gitu, terus kayak merah-merah ya. merah-merah. Terus kalau kayak dilihat dari belakangnya sih kayak lagi di crash site. Ya pokoknya semacam rubble hancuran gitu sih ya. Apa nih kira-kira? Pasti udah confirm mendapatkan transformasi dari Hawkeye ke Ronin di film ini. Nah, cuman di sini kenapa? Karena di situ posisinya dia masih Hawkeye ya, soalnya kayak bajunya masih singlet nggak sih? Masih ada ini quivernya. Oh ya, masih ada quivernya. Masih ada quivernya, itu yang giveaway banget kalau dia masih Hawkeye. Apa gitu? Merah-merah itu apa? Ini apa nih coba deh? Soalnya kayak menurut gue sih lagi cautious gitu ya. Soalnya kan kayak dia kan kayak ngeliat dari atas ya, gue sih nggak bisa ngeliat ekspresi orang ya, tapi kayak itu kan kayak lagi hati-hati gitu kan. Waspada, dia geraknya pelan-pelan. Soalnya gerakan tubuhnya juga menandakan kayaknya dia lagi in stance yang dia tuh ngumpet gitu nggak iya, sih? kayak gitu Iya. Iya benar-benar. Udah gitu juga ya dari warna merah gitu kan, merah-merah kasar itu kan kayak merah kan kesannya dangerous ya, bahaya. Ya hazardous gitu. Yeah. Mungkin nggak itu karakter yang sebenarnya udah familiar sama kita terus muncul lagi. Siapa nih? Kira-kira siapa nih Pak Evan? Siapa nih Pak Evan nih? What do you have in mind? Mungkin nggak sih Ultron? Warna merah ya. Maksud gue kalau misalnya itu kejadiannya kayak beberapa menit atau detik setelah di snap, kenapa ada merah-merah gitu kayak dia lagi diawasin sama siapa? bisa Bisa Iya, jadi sih. Tapi buat apa ada Ultron lagi gitu? Nah, mungkin jadi subplot atau mungkin buat ngepropel story arc-nya, katakan nih berhadapan sama ini dia udah nggak jahat lagi. Soalnya kan juga singkat gue kalau di Avengers 2 itu Ultron tuh awal-awalnya kan emang rencana Tony Stark kan kayak buat jadi defense protokol gitu kan. Karena diambilnya dari si Jarvis juga kan? Ujung-ujungnya jadi jahat. Makanya akhir-akhirnya Jarvis yang dijadiin embodiment-nya Oh, jadi iya, akhirnya si iya, iya. Vision lah. Vision. Nah, iya. Apakah mungkin masih ada sisa dari Ultron dan Ultron udah ngeliat nih Thanos itu the bigger threat dibandingkan humanity itself, jadi dia akhirnya bangkit lagi dan ngebantu buat lawan Thanos. Ini jadi makin besar ya. Masuk akal sih. Jadi dia berarti in a way dia kayak tujuan dia berbalik ke awal dong. Awalnya dia dibikin sama Tony Stark kan karena untuk melindungin kan. Betul. Tapi memang kayaknya dari awal juga protokolnya masih sama. Cuman kan dia sebelum ada Thanos, dia equation-nya menghasilkan bahwa humanity itself yang membunuh bumi. Nah sekarang Thanos yang membunuh bumi, makanya dia ngejar Thanos mungkin. Masuk akal. Bisa jadi. Masuk akal banget, Bisa masuk jadi, akal bisa banget. jadi. Cap nih. Kita gabungin sama scene yang dia lagi gemeteran, strap, terus sama yang terakhir-terakhir yang mereka jalan berbaris itu kan juga kelihatan lah ada bunderan kan. Akhirnya Cap megang shieldnya Shieldnya lagi ya. lagi. Betul, shield bundernya, vibranium. Waduh, kenapa dia pakai shield lagi dan kenapa dia pakainya gemeteran? Mungkin kalau kayak dia pakai shield lagi soalnya kan ya dia kan di facility Avengers ya gitu. Mungkin ya jadi bisa diambil lah gitu. Ya kan. Kan itu weapon of choice dia. Kita pastilah soal Captain America pakai shield gitu. Nah, ini mungkin banyak story arc yang bisa diceritakan di sini, ada multiple arc. Sekali lagi kayak Infinity War ya. Banyak karakter development yang terpisah-pisah mungkin di sini terjadi lagi. Ini kan juga di scene yang terakhir tadi nih, yang mereka lagi berbaris jalan keluar, kayak ada satu jeda, rumor-rumornya nih katanya tuh di scene yang itu sama di scene yang tadi tuh, yang mereka lagi pada ngeliat ke atas di depan facility, itu kan juga ada space kosong tuh di antara si Rhodey sama si Bruce Banner. Bruce Banner. Nah,
Itu juga orang bilang tuh mungkin apa mungkin di jeda itu tuh ada karakter yang diedit di trailer belum kelihatan gitu loh. Karena aneh kan, timpang gitu kan. Iya, rada aneh kenapa mesti ada jedanya dan jedanya cuma satu di belakang. Soalnya Marvel kan juga ya udah terkenal. Kalau kayak kita contoh di Infinity War kan ya Infinity Stones tuh. Yang di trailer kayak batunya kan kayak masih dua. Tapi ternyata aslinya udah ada yang full. Benar. Tapi kalau menurut gua ini yang menarik ya di 2 scene ini yang kelihatannya diedit itu tuh space-nya tuh sebelum Rhodey, Pak. Yeah. Dua-duanya tuh sebelum Rhodey. Kayaknya ini memungkinkan kalau karakter ini sama ya, kayak di scene yang pertama ada Bruce Banner dan di scene yang mereka lagi jalan. Iya. Yeah. Kayaknya sama karakternya. Apakah siapa? Ya kalau mau kita mau bego-begoan ya, itu kayaknya sih menurut gua ini gua ngedibang teori-teori kita yang sebelumnya, mungkin gitu sebenarnya tuh Iron Man, dia udah pulang. Oh iya, berarti ya maksudnya lanjutan dari yang facility itu kan. Di facility itu juga udah ada Iron Man, tapi mereka tuh sebenarnya ngeliat karakter lain, ngerti gak sih? Nempelnya sama Rhodey. Nempelnya sama Rhodey. Bener sih. Iya, kalau nggak mungkin dong di spacingnya di iniin. Iya, bener. Tapi nebulanya mana? Nah, nebulanya kemana? Nebulanya either dia ngorbanin diri atau enggak dia kayak gue punya tujuan lain, lu cabut aja. Nah, ini yang ngorbanin diri. Karena kan dia udah nge-black tangan, dia ngapain lagi gitu kan. Memperkaya teori loh. Makin ini bercabang ya. Nebula mengorbankan dirinya biar si Tony Stark bisa pulang ngalahin bapaknya. Karena dia udah tahu she doesn't stand a chance gitu kan. Gua sih tadi mikirnya apa mungkin Hulk kan soalnya kalau kita lihat di leak artworknya kan udah ada yang pakai baju tuh. Banyak yang bilang juga tuh Profesor Hulk gitu. Tapi ya kan kalau yang di scene yang di depan facility kan itu nggak mungkin. Iya, ada Bruce Banner ya. Apa mungkin kepisah sama Bruce Banner ya? Gue juga bingung sebenarnya siapa, mungkin Captain Marvel. Kayak lo bilang tadi gitu loh, mungkin Captain Marvel udah ada pas di 2 scene itu, terus mungkin yang di facility itu mungkin ya benar mungkin ya ada siapa datang. Ada karakter secret yang kita nggak tahu. Atau nggak mungkin aja karena tadi lo udah ngebahas Ultron kan. Tadi kita udah ngebahas Ultron. Mungkin nggak itu karakter dari ada satu karakter yang kita lupa itu di Age of Ultron mati, Quicksilver. Oh shit, bro. Bisa nggak sih? Apa mungkin ya itu apa mungkin ya si Ronin? Mungkin emang udah ada dari sana. Bisa jadi. Ya sih, ini siapa aja dimasukin soalnya bisa ya. Jadi terlalu membingungkan soalnya kita masih belum ada definitif storyline yang bisa bikin kita sampai dikonklusin karakternya siapa. Iya. Ngelihat dari luar lah nih, menurut gua trailer ini berhasil banget ya. Karakter ini bisa berhasil bikin semua orang itu bertanya-tanya dan berteori sendiri. Makin penasaran tentang si Endgame ini. Nggak ada definitif storyline di sini. Nggak ada celah, mereka cuttingnya. Betul. Dan kepimpinannya ini cuma 30 detik ya. 30 detik dan kita berteori sepanjang ini. Dan katanya juga filmnya tuh currently 3 hour 3 jam. 3 jam. Di screeningnya 3 jam. Nah, udah gitu itu udah final cut tuh? Itu belum. Kan screening mungkin awal. Masih awal. Katanya udah 4 kali screening dan 4-4-nya ini yang cut 3 jam itu, dan di 3 screening pertama nggak ada satupun orang yang ke toilet selama 3 jam. Yes. Oke. Semakin penasaran dia. Penasaran nggak lu? Kayak gitu. Keinget nih, gue baru keinget kemarin tuh ada yang bikin teori lagi. Katanya kan banyak yang bilang tuh Tony Stark mati nih gara-gara udah ngeliat trailernya di Far From Home kan, yang jadi mentornya si Nick Fury. Ada kemana ada yang bikin teori lagi, katanya si Tony Stark ini bakal jadi scene penutupnya. Dia bakal pakai semua Infinity Stone dimasukin ke arc reactor-nya. Terus dia ngabisin semua tenaganya dia buat ngalahin si Thanos. Katanya gitu. Emang menurut gue sih endingnya kayak lebih cocoknya tuh ini gue ngomongnya berfantasi ya. Gue cuma berfantasi ya. Kerennya tuh kayak gitu nggak sih? Kan ibaratnya kan Tony Stark sama si Steve Rogers ini kan kayak dynamic duo lah ya. Duo yang paling di hype up. Ceritanya pokoknya ini intinya Avengers sampai sekarang ini revolves around mereka gitu. Betul. Nah, mereka bayan apa enggak gitu. Jadi gue sih befitting gitu kalau misalkan closingnya salah satu dari mereka atau dua-duanya. Di endingnya mereka berdua bayan baru bisa tuh nyelesain semua ini. Iya, bisa. Maunya gue sih gitu. Together. Itu sih fantasi gue. Oke, masuk pak. Masuk nih, subscribe nih fantasinya. Oke guys,
kita udah selesai bahas gitu dulu aja ya. Gue juga Ya makin udah. bingung Udah banyak banget loh. Lapar gua. Kalau juga trailernya balik lagi ya masih gitu bener-bener dijaga banget lah, ya nggak sih? Akhirnya orang-orang kayak kita ini yang berteori kejauhan. Jauhan. Kita mungkin ya terlalu nge-expect kayak di buku, maunya kayak di buku. Maunya kayak di buku atau enggak kayak gimana. Iya. Oke guys, thank you banget tuh pada nonton. Jangan lupa follow gue di Instagram, follow Ivan juga, Di @ngeginta. follow Bola juga, Di @northboys.id sama YouTube gue di northboys. follow dan subscribe juga, dan subscribe juga ke channel gue kalau belum pada subscribe, di-share videonya. Ya, di-share juga. Berteori bareng lah ya. Biar bisa berfantasi bareng sama saya. Sejak Arbun. Ya. Komen-komen lah biar bisa pada sharing teori-teori juga lah kalau ada. Ya. Kita saling berfantasi lah boleh. Oke. Fantasirian. Thank you banget tuh para nonton. See you guys on the next video.